Di awal cerita kita diperlihatkan dengan 3 orang sahabat, Huan, Mao, dan Ko yang sedang mencari pekerjaan di kota Shanghai. Untuk mendapatkan uang, mereka bekerja sebagai penari barongsai. Bahkan demi mendapat uang tambahan, Huan bersedia menjadi peserta untuk menantang Zhang Wei, salah satu master kungfu yang sedang mempromosikan perguruannya. Sayang, dalam sekejap, Zhang Wei dengan mudah mengalahkannya. Namun di saat penonton mulai tertarik dengan perguruan Zhang Wei, tiba-tiba seorang pria bernama Zhang Yang langsung mengajaknya duel sebab pertarungan tadi terlihat seperti bohongan. Ternyata Zhang Yang bukanlah orang biasa. Dia adalah petinju terkenal yang berhasil mengalahkan seluruh master bela diri tradisional di Cina. Lalu karena kekalahan dan kebohongannya terbongkar, perguruan Zhang Wei pun gagal mendapat pendaftar. Dampaknya pun juga dirasakan Huan dan kawan-kawan, sebab perguruan itu tidak bisa membayar upah mereka. Meski begitu, Wang Zhaoyu selaku pemilik perguruan berjanji akan membayar mereka jika sudah memiliki uang. Bahkan demi meyakinkan Huan dan kawan-kawan, ia juga memberikan alamatnya. Sial, nasib buruk terus saja menghantui Huan. Pemilik kos tiba-tiba mengusirnya karena mendapati Huan diam-diam menyelundupkan kedua temannya ke kamar. Dan hal itu melanggar kontrak sewa. Nasib kian memburuk saat Huan dipecat dari pekerjaannya karena dianggap lalai dalam bekerja, sehingga konstruksi mereka kemalingan. Alhasil Huan dan kawan-kawan kini harus hidup luntang-lantung seperti gelandangan. Demi mengatasi masalah itu, Huan pun memutuskan menemui Zhaoyu untuk menagih upah yang belum dibayarkan sebelumnya. Namun setibanya di sana, Huan malah terseret ke dalam masalah Zhaoyu dengan orang suruhan Zhang Yang yang memaksanya mengambil alih tempat tersebut. Mau tak mau, Huan pun harus melawan mereka semua. Untungnya Huan bisa menang. Zhaoyu yang melihat hal itu pun langsung mengajukan tawaran pada Huan agar mau mewakili perguruannya dalam sebuah kompetisi. Awalnya Huan menolak, tapi setelah tahu hadiah dari kompetisi itu lumayan besar dan Zhaoyu menawari tempat tinggal sementara, Huan pun langsung menyetujuinya. Tapi Zhang Wei tidak langsung setuju dengan keputusan Zhaoyu, sebab bertarung bohongan aja dia babak belur, apalagi dalam pertarungan sungguhan. Maka dari itu Zhang Wei pun mengujinya terlebih dahulu. Namun pertarungan mereka terhenti lantaran secara tiba-tiba Zhang Yang datang untuk meminta Huan meminta maaf ke anak buahnya karena telah membuat mereka babak belur. Akan tetapi permintaan itu sebenarnya adalah perintah, lantaran Zhang Yang mengintimidasi Huan dengan menggenggam tangannya dengan erat. Ketegangan pun berakhir setelah tukang pos datang memberikan surat penyitaan perguruan kungfu Quinzhen karena tidak pernah membayar sewa. Mengetahui itu, Zhang Yang pun segera pergi karena dalam beberapa hari ke depan ia bisa dengan mudah membeli tempat itu. Sementara Zhang Wei pun akhirnya setuju menjadi guru Huan untuk mengikuti kompetisi. Kemudian karena tidak punya tempat berlatih, Zhang Wei pun membawa Huan dan kawan-kawan ke rumahnya. Ternyata tempat latihan yang dimaksud adalah tempat bekas perguruan Quinzhen zaman dulu, di mana Zhang Wei menjadi petarung terbaik pada masanya berkat bimbingan ayah Zhaoyu yang selaku pemilik perguruan itu. Namun seiring berjalannya waktu, peminat seni bela diri tradisional mulai berkurang. Dan ironisnya, saat ini tidak ada satupun orang yang mendaftar di perguruan tradisional manapun. Maka dari itu Zhaoyu bersikeras menjaga warisan budaya sekaligus warisan perguruan dari sang ayah agar seni bela diri tradisional bisa bangkit kembali. Kini masa pelatihan Huang menjelang kompetisi pun resmi dimulai. Bersamaan dengan itu, hubungan mereka semua pun menjadi dekat. Terlebih karena setiap malam mereka saling bahu-membahu menjajakan bisnis sampingan mereka, yaitu berjualan makanan di pinggir jalan.
Tak terasa 3 bulan telah berlalu dan besok adalah hari H kompetisi. Karena gugup, Huan pun memilih berolahraga di malam hari dengan ditemani Xiaoyu. Di momen itu mereka saling bertukar cerita, di mana Huan sangat ingin memenangkan kompetisi tersebut sebab ingin mengubah nasib sekaligus membiayai pengobatan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Zhou-yun pun memberinya semangat karena bagaimanapun jika Huan menang dalam kompetisi, keduanya sama-sama diuntungkan. Huan mendapat uang dan Zhou-yu membangkitkan seni bela diri tradisional. Kompetisi pun resmi digelar. Ketika berjalan menuju ring, tidak ada satupun penonton yang memberinya sorakan sebab mereka ragu dengan petarung amatiran. Keraguan pun dirasakan Zhang Wei lantaran Huan harus berhadapan dengan petarung profesional asal Brazil yang memiliki kemampuan capoeira dan taekwondo. Tentu saja ia tidak yakin Huan bisa bertahan di ronde pertama. Namun meski begitu Huan tetap menghadapinya demi mengubah nasib. Pada akhirnya Huan berhasil memenangkan pertandingan itu pada ronde terakhir dengan memanfaatkan stamina lawan yang sudah terkuras habis. Dengan begitu, ia berhak melaju ke babak selanjutnya. Tentu saja mereka semua sangat bahagia, tapi di satu sisi mereka khawatir dengan Huan ke depannya. Setelah melihat pertarungan Zhang Yang yang berhasil mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Di momen itu Zhang Wei memberitahu kalau dulunya Zhang Yang bukanlah siapa-siapa, hanya remaja yang berlatih di sasana tinju kecil. Sasana tinju Jinshin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan perguruan kungfu Quinzen yang memiliki banyak murid dan penggemar di seluruh penjuru Cina. Tapi suatu ketika Jinshin menggunakan cara kotor untuk menaikkan nama mereka, yaitu mendoktrin masyarakat bahwasannya seni bela diri tradisional sudah ketinggalan zaman dan tidak akan menang melawan tinju modern. Sialnya para master termakan umpan Jinshin. Lewat serangkaian duel, Zhang Yang berhasil mengalahkan mereka satu persatu hingga membuat reputasi kungfu hancur. Tekanan itu membuat ayah Zhou-yu yang selaku guru besar menjadi jatuh sakit. Kemudian sebagai murid nomor satunya, Zhang Wei pun menantang Zhang Yang. Tapi ia juga berhasil dikalahkan, bahkan fungsi matanya terganggu karena pukulan telak dari Zhang Yang. Rentetan kekalahan dan masifnya doktrin di masyarakat benar-benar membuat reputasi seni bela diri kungfu hancur lebur. Meski begitu, Zhang Wei tidak tinggal diam. Dia mempelajari seluruh gerakan bela diri modern untuk diadaptasi ke kungfu demi bisa membangkitkan kembali reputasi seni bela diri tradisional. Dan apa yang dipelajarinya dituangkan ke dalam catatan yang kini ia berikan kepada Huan. Demi bisa melaju lebih jauh di kompetisi, Zhang Wei pun mulai memberikan pelatihan ekstra kepada Huan tentang gerakan-gerakan kombinasi. Hasil dari latihan itu pun berbuah manis. Huan berhasil mengalahkan beberapa lawannya tanpa harus menerima pukulan telak seperti di pertandingan sebelumnya. Tapi bekal latihan itu belum cukup untuk menghadapi lawan terberat di grupnya, yaitu petarung profesional asal Thailand yang menguasai bela diri Muay Thai. Maka dari itu, Zhang Wei mengajak Huan mengunjungi beberapa kenalannya yang merupakan master bela diri tradisional agar bisa mendapat teknik baru. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mau membantu lantaran trauma masa lalu dan menganggap seni bela diri tradisional sudah ditakdirkan tergantikan oleh seni bela diri modern. Tak lama berselang, Zhou-yu mengajak Huan ke suatu tempat untuk bertemu dengan investor yang bersedia mendanai perguruan mereka karena tertarik dengan bakat Huan. Tapi setibanya di sana, Zhou-yu langsung menolak sebab investor itu adalah Jin Muyang, pemilik sasana tinju Jinshin. Terlebih syarat untuk mendapat kucuran dana darinya adalah mengganti nama perguruan Quinzen menjadi Jinshin.
Seiring waktu berlalu, nama Huan semakin dikenal banyak orang karena kemampuannya di atas ring. Bahkan media lokal juga menggembar-gemborkan namanya sebagai calon petarung terbaik. Tentu saja hal tersebut membuat Zhang Yang kesal, bahkan memprovokasinya secara langsung di hadapan awak media. Melihat itu, Jin Muyang mengingatkan Zhang Yang agar tidak bertindak di luar batas karena hal tersebut bisa merusak reputasi Jin Xin. Yang harus Zhang Yang lakukan hanyalah fokus pada pertarungannya, sedangkan dia akan mengurus sisanya. Hari pertandingan Huan melawan petarung Thailand pun tiba. Pertandingan itu sangat dinantikan penonton karena menjadi penentuan siapa yang terbaik untuk melaju ke babak 4 besar. Pertandingan itu juga sangat penting bagi Huan, sebab jika ia menang, ia bisa mendapat uang minimum yang pernah dijanjikan Zhao Yu. Dan kini, keduanya pun saling bertukar serangan. Sayangnya pertarungan itu berlangsung tanpa adanya sportivitas. Saat waktu habis, juri tidak menghentikan ronde pertama. Hal itu membuat Zhang Wei protes. Namun bukannya menghentikan pertandingan, mereka malah memberi kartu kuning untuk Zhang Wei. Pun di ronde kedua, meski lawan melakukan beberapa kali pelanggaran, juri sama sekali tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Tentu saja Zhang Wei kembali melayangkan protes, tapi hasilnya dia malah diusir dengan kartu merah sehingga tidak bisa memberikan instruksi pada Huan. Dari sini kita pun mengetahui kalau kecurangan yang menimpa Huan dan kawan-kawan merupakan campur tangan dari Jin Muyang. Meski dicurangi dan tanpa instruksi Zhang Wei dari pinggir ring, Huan tetap tidak menyerah pada ronde terakhir. Pertandingan malam itu dimenangkan oleh Huan dan dia berhak melaju ke babak selanjutnya sekaligus mengantongi uang bonus sebesar 100.000 yuan. Kemenangan Huan benar-benar merusak skenario yang dibuat Jin Muyang. Maka dari itu ia kembali melakukan cara kotor yang dulu dipakai untuk menjatuhkan reputasi perguruan Queen Zhen, yaitu dengan cara mendoktrin masyarakat. Ia mengunggah video saat Huan menghajar anak buah Zhang Yang dengan narasi Huan meluapkan emosi pada orang tak bersalah. Lebih dari itu, ia dianggap hanya berpura-pura mengharumkan seni bela diri Cina, padahal dia sebenarnya petarung Muay Thai. Dan lebih parahnya lagi, ia juga dituduh sebagai tersangka utama dalam pencurian baja di konstruksi tempat bekerjanya dulu. Dalam sekejap, nama Huan benar-benar hancur. Seluruh lapisan masyarakat mulai mengecamnya. Imbasnya sangat merugikan Huan dan perguruan Queen Zhen. Huan didiskualifikasi dari kompetisi. Perguruan Queen Zhen dicabut izinnya dan kini mereka semua benar-benar di blacklist dari kehidupan masyarakat. Tak ada satupun investor yang mau memulihkan dan mendanai perguruan Queen Zhen. Lamaran Huan dan kawan-kawan pun ditolak mentah-mentah karena Huan adalah seorang kriminal dan sudah membuat malu rakyat Cina. Mengetahui tak ada lagi harapan untuk perguruan Queen Zhen, Zhao Yu memilih pulang ke Amerika. Pun dengan Huan dan kawan-kawan yang berniat pulang ke kampung halaman sebab tak ada lagi harapan di kota ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, mereka dihampiri salah satu wartawan yang menemukan kejanggalan pada foto-foto Zhang Yang setelah pertandingan, di mana perbantangannya selalu robek. Mereka semua menduga kalau Zhang Yang memakai plester gips untuk memperkuat pukulannya, dan hal itu merupakan sebuah kecurangan. Namun tanpa adanya bukti, semua yang mereka curigai hanyalah spekulasi. Terlebih tak ada gunanya mereka mencari-cari kesalahan karena kompetisi sudah usai. Kalaupun mereka bersikeras menuduh Zhang Yang, Jin Xin akan dengan mudah membersihkan namanya dengan cara memutar balikkan fakta. Sementara itu, Sasana Jin Xin sendiri tengah mengadakan pertunjukan. Mereka menyiarkan secara langsung untuk menarik minat masyarakat kepada seni bela diri modern dari Jin Xin.
Tanpa diduga, Huan hadir di pertunjukan itu dan langsung menantang Zhang Yang. Huan sama sekali tidak berniat balas dendam. Yang ia inginkan hanyalah memulihkan namanya dan perguruan Queen Zhen yang telah tercoreng di muka publik. Meski awalnya Zhang Yang tidak peduli, pada akhirnya ia terprovokasi dan menerima tantangan duel dari Huan. Zhang Wei mengingatkan kalau Huan harus bertahan selama mungkin agar bubuk plester Zhang Yang mengeras dan ia bisa membongkar kecurangannya. Meski begitu, Huan tidak gentar karena ia telah menerima pelatihan dari beberapa master seni bela diri tradisional yang dulu pernah menolaknya. Dan kini, duel memperebutkan harga diri pun dimulai. Pada akhirnya kecurangan Zhang Yang pun terbongkar dan disaksikan ribuan pasang mata. Tak terima kedoknya terbongkar, ia pun menantang Huan tanpa sarung tinju. Tapi yang ia dapati malah kekalahan telak. Kekalahan itu benar-benar membuat reputasi Zhang Yang hancur. Titel juara kompetisinya dicabut, bahkan yang lebih menyakitkan, ia diusir oleh Sasana Jinsing karena mencoreng nama Sasana Jinsing. Berbanding terbalik dengan Huan, namanya sudah bersih. Bahkan perguruan Queen Zhen mendapat sponsor utama yang menjunjung tinggi sportivitas dan seni bela diri tradisional. Kabar itu pun Huan sampaikan pada Xiao Yu, bahwasannya perguruan Queen Zhen sudah berdiri lagi dan akan mengulang masa kejayaan seperti dahulu kala. Nah itu dia guys, alur cerita dari film I Am What I Am 2. Selain visualnya nggak kaleng-kaleng, film ini juga nawarin pesan moral yang cukup dalam. Untuk bertahan hidup kita memang harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Tapi yang harus diingat, jangan lupa siapa diri kita sebenarnya. Hidup memang penuh cobaan, tapi jangan jadi alasan buat nyerah. Jangan pernah biarkan keadaan merenggut mimpi, harga diri, ataupun jati dirimu. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di alur cerita selanjutnya. Bye-bye.